Ini ibunya siapa sih jalan sembarangan aja, saya panggil security ya. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namaku Nadira, anak tunggal dari seorang ibu pemulung bernama Bu Rahayu. Sejak kecil aku hidup dalam kemiskinan, namun kasih sayang dan keteguhan hati ibuku membentukku jadi wanita tangguh. Berkat kerja keras, aku berhasil kuliah dan mendapatkan pekerjaan bergengsi di perusahaan multinasional. Cinta membawaku pada Fahri, pria dari keluarga elit. Meski Fahri menerima latar belakangku, keluarganya, terutama ibunya, Bu Arini, menganggap aku tak layak. Semua persiapan pernikahan dikendalikan oleh keluarganya. Bahkan, namaku nyaris tak punya tempat. Puncaknya terjadi di hari pernikahan. Ibuku datang dengan kebaya lama dan sandal lusuh. Wajahnya penuh cinta, tapi juga keraguan. Di tengah mewahnya gedung resepsi, Bu Arini menghina dan menyuruh satpam mengusir ibuku di hadapan semua tamu. Aku hancur. Tapi detik berikutnya, aku berdiri dan membela ibuku. Dengan suara lantang, aku mengungkap bahwa tanah tempat gedung megah itu berdiri adalah milik ibuku. Selama ini ia memilih hidup sederhana demi membiayai pendidikanku. Ruangan menjadi hening. Wajah-wajah congkak berubah pucat. Bu Rahayu berdiri tegak, bukan sebagai wanita miskin yang diusir, tapi sebagai ibu yang penuh harga diri. Hari itu, bukan hanya hari pernikahanku, tapi juga hari di mana semua orang belajar. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Nadira. Mungkin jika kau melihatku hari ini, dengan blazer elegan dan sepatu hak tinggi yang berkilau, kau tak akan percaya kalau aku tumbuh dari tumpukan sampah dan debu jalanan. Ibuku, Bu Rahayu, adalah pemulung. Dari kecil aku menyaksikan tangan kasarnya mengorek tempat sampah, mencari botol bekas yang bisa dijual demi sesuap nasi. Tapi tak pernah sekalipun aku merasa malu. Karena di balik penampilannya yang lusuh, ibuku menyimpan hati paling mulia yang pernah kutemui. Aku tumbuh tanpa ayah. Ia meninggal saat aku masih balita. Bu Rahayu mengangkat 2 karung lebih berat dari tubuhnya, hanya demi bisa menyekolahkanku. Aku ingat malam-malam kami di kolong jembatan, hanya berbagi nasi bungkus dan pelukan hangat. Bukan kehidupan mewah, tapi penuh cinta dan keteguhan. Saat aku berhasil lulus SMA dengan nilai tinggi, Bu Rahayu menangis sambil memelukku. "Nak, kamu harus lebih tinggi dari ibu. Kamu harus sekolah setinggi langit." Itulah kalimat yang selalu kupegang. Aku daftar kuliah lewat beasiswa. Berbulan-bulan aku menunggu. Sampai akhirnya, sebuah surat dari universitas ternama datang. Aku diterima. Waktu itu kami hanya punya uang 100.000. Tapi Bu Rahayu tetap memaksaku berangkat ke Jakarta. "Jangan pikirin ibu. Nak, ibu kuat kok. Ibu cuma pengen lihat kamu sukses," katanya sambil tersenyum, meski jelas matanya sembab karena semalaman tak tidur. Kuliah bukan hal mudah. Aku kerja sambilan, dari pelayan restoran sampai jadi penjaga toko buku. Tapi semua terbayar saat aku lulus dengan predikat cum laude. Lalu aku diterima kerja di perusahaan multinasional bidang teknologi. Hidupku perlahan berubah. Aku bisa ngontrak apartemen kecil dan kirim uang bulanan ke ibu. Di sanalah aku bertemu Fahri. Pria pintar, tampan, dan sopan. Ia anak dari keluarga terpandang. Ibunya, Bu Arini, adalah pemilik beberapa bisnis properti di Jakarta. Awalnya aku ragu mendekat, tapi Fahri terus mendekatiku dengan kesabaran. Ia tak peduli siapa aku, dari mana asalku, atau latar belakangku. Yang dia lihat hanyalah diriku yang hari ini. Hubungan kami berjalan hampir 2 tahun. Aku baru tahu ternyata sejak awal, keluarganya menolak keberadaanku. Mereka menganggap aku numpang tenar. Tapi Fahri selalu berdiri di pihakku. Ia meyakinkan mereka, bahkan melamar aku tanpa restu ibunya. Kupikir setelah lamaran itu semuanya akan mencair.
Ternyata aku salah besar. Hari-hari menuju pernikahan jadi tekanan berat. Semua urusan dikendalikan pihak keluarga Fahri. Undangan, gedung, dekorasi. Bahkan nama orang tua di undangan pun hampir tak mencantumkan Bu Rahayu. Saat kubahas, Bu Arini hanya menjawab dingin. Gak usah disebut, nanti memalukan di mata tamu-tamu kami. Aku mencoba bersabar, demi Fahri. Tapi setiap malam aku menangis diam-diam. Bu Rahayu pun tak kundang langsung ke persiapan, karena takut makin sakit hati. Namun aku tahu, meski tak bicara, ibu pasti merasakan semuanya. Hari pernikahan akhirnya datang. Gedung megah dihias putih keemasan. Tamu-tamu berdasi dan berglamor hadir satu persatu. Musik orkestra mengalun. Aku berjalan di karpet merah dengan gaun pengantin ivory yang menjuntai anggun. Tapi hatiku dingin. Dan di tengah keramaian itulah, aku melihat sosok yang amat ku kenal. Dari pintu belakang, seorang wanita tua dengan kebaya lama dan sandal jepit melangkah perlahan. Wajahnya keriput, rambutnya ditata seadanya. Tapi matanya berbinar haru. Itu ibuku, Bu Rahayu. Langkah Bu Rahayu terasa lambat dan ragu. Setiap mata memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang menahan tawa, ada yang berbisik. Bahkan ada yang sengaja menyingkirkan diri seolah takut tertular kemiskinan. Tapi ibu tetap melangkah. Tangannya menggenggam erat sebuah kantong plastik kecil. Isinya entah apa. Namun yang jelas, wajahnya menyimpan haru yang dalam. Aku berdiri terpaku. Antara ingin segera memeluk ibu dan rasa takut akan reaksi keluarga Fahri. Suasana yang tadinya hangat berubah jadi sunyi canggung. Musik orkestra terhenti. Beberapa tamu mulai bertanya, "Itu siapa? Kok bisa masuk?" Dan tak lama kemudian, Bu Arini bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Ia melangkah cepat ke arah ibu. "Maaf ya Bu, ini acara resmi. Tempatnya juga eksklusif. Mohon jangan membuat malu keluarga kami." Suaranya jelas, terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Tapi ibu tetap tersenyum. "Maaf Bu, saya hanya ingin mengucapkan selamat pada anak saya Nadira." Mendengar itu, Bu Arini mendengus sinis. "Anak, kamu siapa? Kamu pikir pantas masuk tempat ini?" "Satpam," panggilnya lantang sambil menoleh. Dua orang satpam berseragam hitam mendekat. Tamu-tamu lain menonton seperti menonton drama mahal. Tak ada yang bergerak, hanya diam sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku panik, ingin berlari, tapi kakiku seolah terpaku. Kulihat ibu memeluk plastik kecil itu lebih erat. Satpam sudah berada di depannya. "Maaf Bu, kami diminta untuk..." "Jangan sentuh ibuku." Suaraku memecah ruangan. Semua kepala menoleh ke arahku. Bahkan Fahri pun terlihat terkejut. Aku berjalan cepat menuruni pelaminan, menarik ujung gaunku yang panjang. Wajahku basah oleh air mata, dan nafasku mulai tidak teratur. Kudekati ibu, lalu kupeluk erat. "Maafkan Nadira, Bu." "Nadira egois, Nadira pengecut." Ucapku berulang kali. Tapi ibu mengelus punggungku lembut. "Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia. Nak, ibu nggak mau ganggu." Kuangkat wajahku, menatap semua orang di ruangan itu. "Saya Nadira, anak dari ibu ini. Dari kecil saya dibesarkan oleh tangannya yang mencari nafkah dari sampah dan keringat. Tanpa dia, saya nggak akan bisa berdiri di sini hari ini." Bu Arini masih berdiri tak percaya. "Tapi ini tempat terhormat. Nadira, kami punya standar. Kami punya martabat." Kutarik napas dalam. "Bu, tempat ini berdiri di atas tanah milik ibu saya." Kalimat itu menghantam seperti petir di siang bolong. Semua orang mendadak hening, termasuk Fahri, yang terlihat kebingungan. Kulanjutkan. "Ya, benar. Gedung ini dibangun di atas lahan warisan dari almarhum ayah saya. Ibu saya tidak menjualnya, tapi menyewakannya secara legal demi membiayai hidup dan kuliah saya. Tapi ibu nggak pernah pamer, nggak pernah menyombong. Dia tetap memilih hidup sederhana."
Bu Arini mundur satu langkah. Tidak mungkin. Kami dapat lahan ini dari developer yang menyewa tanah ibu saya. Dokumennya ada. Kalau ibu mau, bisa saya tunjukkan. Suaraku gemetar. Tapi pasti. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang menunduk malu. Ada pula yang mulai merekam dengan ponsel mereka. Kulihat Bu Rahayu hanya diam. Air matanya jatuh satu-satu. Tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Hangat dan penuh ketabahan. Bu Arini menggigit bibir. Tapi tak berkata apa-apa. Ia lalu duduk kembali di kursinya dengan wajah keruh. Para satpam mundur perlahan. Bingung sendiri dengan situasi yang berubah begitu cepat. Aku memeluk ibu lebih erat. Bu, maaf. Nadira selama ini terlalu takut kehilangan semua ini. Tapi Nadira lupa yang paling berharga justru ibu. Ibu nggak pernah minta dihargai. Nak, ibu cuma mau kamu kuat. Dan hari ini, kamu udah lebih dari kuat. Bisik ibu lirih. Dan saat aku menatap ke arah panggung utama, Fahri berdiri, ragu, lalu mulai melangkah ke arah kami. Langkah Fahri menuju aku dan ibu terasa lama sekali. Wajahnya tak lagi setenang biasanya. Ia seperti sedang membawa beban 1000 ton di pundaknya. Saat akhirnya berdiri di depan kami, matanya menatapku dalam. Lalu beralih pada ibu. Bu, saya minta maaf. Bu Rahayu hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum. Nggak apa-apa. Nak, ibu ngerti, ibu tahu. Kamu anak baik. Suaranya lembut sekali, seperti biasa. Tapi aku tahu, di balik ketenangannya, ada luka yang tak terlihat. Bu Arini dari kejauhan berdiri lagi. Suaranya bergetar marah. Fahri, kamu tetap mau lanjut pernikahan ini? Setelah semua ini? Setelah penghinaan ini? Lihatlah siapa mereka. Fahri menggenggam tanganku. Erat. Aku tahu siapa Nadira, Bu. Aku kenal dia lebih dari sekadar status sosial atau asal-usul keluarganya. Dan kalau ibu memaksaku memilih, aku pilih Nadira. Kalimat itu membuat seisi ruangan mendesah pelan. Ada yang terharu, ada pula yang mulai bertepuk tangan kecil. Tapi Bu Arini tampak hancur. Ia menatap anaknya seolah tak mengenalnya. Berarti kamu memilih orang yang menghancurkan kehormatan keluarga kita. Aku melangkah maju. Maaf Bu, saya nggak pernah berniat menghancurkan apapun. Tapi saya juga nggak bisa diam waktu ibu saya dipermalukan di depan semua orang. Saya cuma membela orang yang selama ini jadi alasan saya hidup. Bu Arini tak menjawab. Ia hanya menoleh dan berjalan meninggalkan ruangan. Beberapa kerabatnya terlihat kikuk. Ada yang mengejar. Ada yang tetap duduk sambil menunduk. Fahri menatap punggung ibunya yang menjauh. Lalu menunduk. Aku tahu ini nggak mudah. Nggak apa-apa. Potongku pelan. Aku nggak pernah minta kamu melawan ibumu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura bahagia saat ibu kandungku diperlakukan seperti sampah. Fahri mengangguk. Tangannya masih menggenggam tanganku. Tapi aku bisa merasakan ia mulai goyah. Pernikahan ini berubah jadi ujian besar. Bukan cuma soal cinta, tapi soal keberanian membela apa yang benar. Saat itu, Bu Rahayu mendekat. Nak, ibu boleh pulang ya? Ibu sudah lega lihat kamu cantik banget di pelaminan. Ibu nggak mau bikin ribut. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Aku langsung menahan tangannya. Enggak, Bu. Ibu tetap di sini. Ini hari bahagiaku. Dan ibu adalah bagian dari kebahagiaan itu. Beberapa tamu mulai mendekat. Salah satu manajer dari tempatku bekerja maju dan menghampiri ibu. Jadi ibu Bu Rahayu? Wah, luar biasa. Terima kasih ya Bu. Sudah membesarkan Nadira sebaik ini. Kami bangga sekali kerja bareng anak ibu. Aku tercekat. Ibu terdiam lama. Lalu menunduk. Malu. Tapi aku bisa melihat senyum kecil muncul di wajahnya. Satu persatu tamu mulai mendekat. Ada yang minta foto. Ada yang menyalami. Bu Rahayu, yang tadinya seperti bayangan, kini jadi pusat perhatian. Sementara itu, di pojok ruangan, beberapa kerabat keluarga Fahri mulai berdiskusi.
Mereka jelas terganggu dengan situasi ini. Salah satu paman Fahri menghampiri kami. Fahri, kamu masih punya waktu untuk berpikir ulang. Ini bukan cuma soal cinta. Ini soal masa depan. Fahri menatap pamannya. Aku ngerti Om. Tapi aku juga tahu masa depan seperti apa yang mau aku bangun. Aku nggak butuh pesta besar kalau yang aku cintai dipermalukan. Aku tertegun. Suara Fahri tegas. Lebih tegas dari biasanya. Ia tak lagi ragu. Dan saat itu, seseorang mengetuk mikrofon di tengah panggung. Suara pengeras terdengar. Hadirin sekalian, acara akan segera kami lanjutkan. Kata MC itu memotong ketegangan. Tapi semua tahu, suasana sudah tak sama lagi. Pernikahan ini bukan sekadar akad atau pesta. Tapi jadi panggung kejujuran dan pembelaan. Di mana yang hina tak selalu rendah. Dan yang tinggi tak selalu benar. Acara dilanjutkan. Musik kembali mengalun. Tapi suasana tidak sama. Tamu-tamu yang tadi ramai tertawa, kini lebih banyak berbicara pelan, saling berbisik, dan melirik ke arah ibu. Bu Rahayu tetap berdiri tenang di pojok ruangan. Tak banyak bicara, hanya sesekali menunduk dan tersenyum sopan saat ada yang menyapa. Aku tak bisa lepas pandang darinya. Perempuan itu, ibu itu, sudah melewati begitu banyak luka untuk sampai ke titik ini. Dan kini, tanpa sengaja, ia menjadi pusat dari pesta mewah yang awalnya tak ingin mengakuinya. Di sela-sela acara makan malam, seseorang yang tak kundang tiba-tiba muncul. Seorang lelaki parubaya, dengan jas rapi dan map di tangan. Ia menghampiri Bu Arini yang duduk kembali bersama keluarganya. Permisi Bu, saya dari pihak notaris tanah. Kami mendapatkan laporan dan ingin menyampaikan sesuatu secara resmi. Semua orang mulai memerhatikan. Bahkan MC dan penyanyi di panggung ikut terdiam. Bu Arini menatap lelaki itu dengan mata tajam. Kenapa kamu datang ke sini? Karena ada hal penting yang harus diketahui keluarga ibu. Tanah gedung ini, secara legal, bukan milik ibu, bukan juga milik perusahaan properti tempat ibu bernaung. Pemilik sahnya adalah Ibu Rahayu. Ruangan langsung gempar. Kamera ponsel kembali menyala. Beberapa tamu bahkan berdiri dari kursi mereka, menatap Bu Rahayu seperti baru melihat harta karun yang tersembunyi. Bu Arini berdiri, berusaha mempertahankan wibawanya. Tidak mungkin. Kami sudah membayar mahal pada developer. Dan developer itu hanya menyewa tanah. Mereka tak punya hak penuh. Jawab lelaki itu tegas. Aku melirik ibu. Tapi Bu Rahayu masih berdiri tenang. Tak sedikit pun membusungkan dada atau menyombongkan diri. Justru beliau malah menunduk. Perlahan, ia menghampiri arah kami. Lalu berbicara di depan semua tamu. Saya bukan orang penting. Saya cuma ibu pemulung yang ingin anaknya bisa hidup lebih baik dari saya. Tanah itu warisan dari suami saya. Tapi saya nggak pernah pakai untuk pamer. Saya sewakan diam-diam. Uangnya untuk bayar sekolah Nadira. Saya nggak pernah minta dilihat. Saya cuma pengen anak saya punya masa depan. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Ada tamu wanita yang menyeka air matanya. Ada pria-pria berjas yang menunduk. Malu karena sebelumnya ikut menertawakan. Aku tak tahan. Aku peluk ibu di depan semua orang. Ibu, seharusnya dari dulu aku nggak pernah ragu sama ibu. Maaf ya Bu. Bu Rahayu membalas pelukan itu erat. Nggak usah minta maaf. Nak, kamu udah jadi anak yang luar biasa. Fahri berdiri di sampingku. Ia menatap Bu Rahayu dan berkata pelan. Bu, saya tahu saya belum layak, tapi izinkan saya tetap mendampingi Nadira, kalau ibu mengizinkan. Untuk pertama kalinya hari itu, Bu Rahayu tertawa kecil. Kalau kamu bisa buat anak saya bahagia, saya rela lepas dia. Tepuk tangan mengalun. Tulus. Tak seperti awal acara yang penuh basa-basi. Tiba-tiba, dari kerumunan tamu, seorang ibu-ibu berkerudung menghampiri Bu Rahayu. Rahayu? Ini kamu ya? Ya Allah, udah puluhan tahun kita nggak ketemu. Ibu itu ternyata adalah sahabat lama Bu Rahayu waktu masih muda. Dari situ, mulai terkuak kisah masa lalu Bu Rahayu yang tak banyak orang tahu.
Dahulu, sebelum menikah dengan ayahku, Bu Rahayu adalah mahasiswa kedokteran. Tapi karena satu tragedi, ia putus kuliah, menikah muda, lalu hidup berpindah-pindah hingga jadi pemulung. Kisah itu menyebar seperti angin, tapi bukan dalam bentuk hinaan. Justru, semua orang mulai melihat Bu Rahayu sebagai sosok yang layak dihormati. Bukan karena tanah, bukan karena kisah sedih, tapi karena hatinya yang besar dan ketulusan yang tak banyak dimiliki orang kaya sekalipun. Pesta masih berlangsung. Tapi kali ini bukan sekadar pesta pernikahan. Ini berubah jadi panggung kebenaran. Tempat harga diri tak lagi diukur dari gaun, gedung, atau silsilah keluarga. Semua tamu seolah mendapat pelajaran yang tak pernah mereka duga, bahwa perempuan yang sempat mereka hina ternyata jauh lebih terhormat dari apapun yang pernah mereka banggakan. Bu Rahayu duduk di antara aku dan Fahri. Wajahnya tenang, meski sedikit kelelahan. Ia terus menolak saat ditawari duduk di kursi VIP. Tapi saat akhirnya kubujuk, ia pun duduk, sambil berkata, "Ibu cuma mau lihat kamu bahagia, bukan jadi ratu sehari." Bu Arini tak kembali ke acara. Kabarnya, ia memilih pergi bersama beberapa kerabat. Tapi bukan itu yang membuat perhatianku teralihkan, melainkan ekspresi semua tamu yang kini menghampiri ibu satu persatu. Mereka menyapa dengan hormat. Bahkan beberapa dari mereka mengucapkan terima kasih. "Terima kasih sudah membesarkan Nadira, Bu. Kami jadi malu sendiri tadi," ucap salah satu direktur perusahaan tempatku bekerja. Fahri menggenggam tanganku. "Nadira, maaf karena aku nggak bisa jaga kamu dan ibu dari awal. Tapi setelah ini, aku janji kamu nggak akan sendiri lagi." Kalimatnya sederhana, tapi masuk dalam sekali. Aku tersenyum, menggenggam tangannya balik. "Aku nggak minta kamu jadi pelindung, Fahri. Aku cuma butuh kamu berdiri di sampingku. Bersama." Kami lalu berdiri menuju pelaminan. Tapi kali ini, aku menarik tangan ibu. "Ayo Bu, duduk di tengah." Ibu kaget. "Lah kamu yang pengantin, Nak." "Nggak ada pengantin tanpa ibu. Nggak ada pelaminan tanpa ibu yang angkat aku sampai ke sini." Orang-orang bertepuk tangan saat kami bertiga duduk di kursi pelaminan. Suasana berubah hangat dan damai. Seorang fotografer profesional maju. "Boleh saya ambil foto keluarga?" Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya keluarga yang lengkap. Walau ayah sudah tiada, tapi kehadiran ibu cukup membuat semuanya sempurna. Di tengah euforia, MC naik ke atas panggung dan mengumumkan, "Sebagai penutup, mari kita dengarkan sepatah kata dari mempelai wanita." Semua mata tertuju padaku. Aku melangkah ke panggung, deg-degan, tapi pasti. Hari ini, bukan cuma hari pernikahanku, tapi hari di mana aku berdiri dan belajar bahwa cinta bukan cuma pada pasangan, tapi pada orang tua, pada kebenaran, dan pada harga diri. Ibu saya, Bu Rahayu, adalah orang paling miskin secara penampilan tapi paling kaya dalam keberanian dan cinta. Jangan pernah ukur seseorang dari bajunya. Karena kadang, hati paling mulia dibalut kebaya paling sederhana. Tepuk tangan membahana. Beberapa tamu berdiri dan memberi standing ovation. Air mata mengalir dari banyak wajah. Fahri naik ke panggung, memelukku dari samping. "Aku bangga padamu." Dan saat aku menoleh ke ibu, aku melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. Matanya berkaca-kaca, senyumnya lebar, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bahagia. Hari itu, bukan hanya hari aku menikah, tapi hari di mana aku mengangkat tinggi nama ibu. Hari di mana dunia tahu, aku anak dari pemulung dan aku bangga.